Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini kita perlihatkan Gopi yang saat itu berkata kepada wanita itu. Dan ia berkata, sepertinya kita harus pergi dari rumah sakit ini karena si botak saat ini sedang berada di rumah sakit. Tetapi wanita itu berkata kepada Gopi bahwa aku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Gopi terus saja membujuk wanita itu karena kondisinya sekarang dalam bahaya. Tidak Gopi, sekarang aku sudah pasrah dengan keadaanku karena aku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Gopi begitu terkaget mendengar perkataan wanita itu. Tetapi Gopi di sini terus saja membujuk wanita itu karena ia takut dirinya kenapa-napa. Di tempat lain diperlihatkan, suster itu membawa rombongan si botak ke tempat di mana wanita itu dirawat. Dan Gopi di sana terus saja membujuk wanita itu untuk pergi dan mengikuti dirinya. Aku berjanji kepadamu, aku akan menyelamatkan hidupmu, kata Gopi kepada wanita itu. Lalu Gopi pun melihat kursi roda. Suster dan rombongan si botak pun tiba di ruangan di mana wanita itu dirawat. Tetapi sayang seribu sayang, wanita itu dan Gopi sudah pergi dari tempat tidurnya. Suster begitu kaget saat melihat itu, begitu juga dengan si botak. Si botak mengatakan kepada suster itu, sepertinya kamu telah membohongiku. Padahal saat itu Gopi sedang bersembunyi di balik tembok dan si botak itu tidak melihatnya. Gopi memakai wanita itu dengan kain supaya ia tidak terlihat. Dan si botak itu lalu menyuruh si suster untuk pergi dari ruangannya. Lalu ia menyuruh kawan-kawannya untuk mencari ke sekeliling rumah sakit. Saat si botak dan rombongannya sudah pergi dari ruangan itu, di sana Gopi hatinya agak sedikit lega karena ia tidak ketahuan. Gopi langsung bergegas membawa wanita itu untuk keluar menyelamatkan dirinya. Di tempat lain terlihat Rasi di sana berbicara kepada Ahem bahwa saat ini Gopi belum pulang juga. Rasi mengatakan yang enggak-enggak kepada Ahem. Kokila begitu sangat marah karena semua tuduhan yang diucapkan Rasi belum tentu benar, kata Kokila kepada Rasi. Tetapi sepertinya di sana Ahem sudah merasa tidak enak dengan kondisi Gopi saat ini karena ia belum pulang juga. Rasi mendengar ocehan Kokila, ia hanya terdiam. Ahem mengatakan kepada Kokila, ia meminta maaf atas perilaku Gopi karena di keluarga Maudi tidak ada menantu yang pulang malam. Sepertinya nenek di sana tidak masalah tentang hal itu. Dia juga merasa khawatir. Nenek menyuruh Ahem untuk menelpon supirnya karena saat itu nomor Gopi tidak diangkat saat ditelepon oleh Rasi. Lalu Ahem menelpon dan tiba-tiba saja HP-nya pun berbunyi di dalam mobil, tetapi tidak ada yang mengangkat. Saat laki-laki itu menghampiri mobil, tiba-tiba saja ia mendengar HP-nya berbunyi. Lalu orang yang tidak dikenal itu mengangkat telepon dari Ahem dan ia mengatakan bahwa saat ini ada seseorang yang di depan mobil itu sedang pingsan. Ahem merasa khawatir dan kaget. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Lalu orang yang tidak dikenal itu mengatakan, aku tidak tahu masalahnya, tetapi sepertinya di sini ada yang tidak beres. Ziga tampak merasa kaget. Begitu juga dengan Kokila, ia merasa terpukul. Ahem langsung memeluk Kokila dan Kokila mengatakan kepada Ahem bahwa saat ini kamu harus segera mengecek ke lokasi itu. Kokila lalu berdoa kepada dewa agar diberi keselamatan untuk Gopi. Di tempat lain, terlihat di rumah sakit, Gopi saat itu sedang mendorong kursi roda. Wanita itu pun ditutup dengan kain putih agar semua orang tidak mengetahui keberadaan dirinya. Wanita itu tampak sepertinya merasa lemas.
Gopi mengatakan kepada wanita itu bahwa saat ini si botak sedang berada di ruangan ini. Gopi langsung bersembunyi, tetapi wanita itu masih di dalam kursi roda itu. Tetapi sepertinya si botak tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah yang ia cari. Karena wanita itu memakai jubah putih, ia tidak mengenalinya. Si botak langsung celangak-celinguk melihat kondisi di sekitar ruangan itu. Gopi tampak di sana hatinya sudah merasa tidak tenang karena si botak saat itu sangat dekat posisinya dengan wanita yang ia cari. Lalu si botak mengatakan kepada anak buahnya untuk mencari ke tempat lain. Gopi keluar dari persembunyiannya dan ia langsung menghampiri wanita itu dan membawanya ke dalam ruangan. Gopi mengunci rapat-rapat kamar itu. Lalu Gopi berkata di dalam hatinya, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku di sini sudah kepepet." Wanita itu sepertinya berusaha ingin berbicara kepada Gopi, tetapi dia susah mengatakannya karena ia merasa sesak napas. Lalu ia pun berbicara kepada Gopi dengan nada yang terbata-bata, tetapi di sana Gopi tidak mengerti apa yang ia katakan. Gopi menyuruh wanita itu dengan tenang dan ia tidak usah panik, karena jika ia panik maka kondisinya akan semakin lemah. "Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu." Gopi menghampiri telepon. Tujuannya ia ingin menelpon Ahem untuk meminta bantuan. Tetapi sepertinya saat itu Zigar dan Ahem sedang berada di dalam perjalanan. Di sana Zigar berusaha menelpon Gopi, tetapi hasilnya nihil. Ia tidak mengangkatnya karena saat itu HP Gopi tidak dibawa. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode yang makin sangat seru.